akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Penerapan Knowledge Management System pada PT Trans Retail Indonesia. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sih PT Trans Retail Indonesia itu. PT Trans Retail Indonesia atau yang lebih dikenal sebagai Carrefour Indonesia hadir pada tahun 1996 dan resmi membuka gerai pertamanya di Cempaka Putih, Jakarta pada tahun 1998. PT Trans Retail Indonesia membantu semua orang agar dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik setiap harinya. Tujuan utama dari PT Trans Retail Indonesia adalah berbelanja keluarga dengan memberikan pelayanan dan produk berkualitas dimanapun dan kapanpun. PT Trans Retail Indonesia bersama dengan Trans Corporation terus berinovasi dalam memberikan standar pelayanan kelas dunia di industri retail Indonesia melalui brand Carrefour, Transmart, dan Groserindo. Dengan lebih dari 12.000 pegawai, PT Trans Retail Indonesia terus memimpin perubahan dan menghidupkan mimpi melalui lebih dari 100 gerai multiformat yang tersebar di seluruh Indonesia. PT Trans Retail Indonesia menghadirkan private label untuk menambah pilihan berbelanja bagi konsumen dengan produsen yang sebagian besar UMKM. Dengan private label, produk langsung dikenal dan dipercaya oleh masyarakat. Transmart Carrefour senantiasa memberikan pengetahuannya sehingga pemasok tersebut mampu membuat produk berstandar internasional untuk dipasok di gerai Transmart Carrefour lain di dunia. Produk Transmart Carrefour menjawab kebutuhan Anda akan produk berkualitas dengan harga yang lebih kompetitif. Transmart Carrefour senantiasa menjaga kualitas produk Transmart agar setara dengan produk unggulan lainnya, namun harga yang terjangkau bila dibandingkan dengan produk-produk unggulan tersebut. Dengan demikian, produk Transmart Carrefour memiliki konsumen yang paling luas. Jadi saya akan menjelaskan tentang Data Information Knowledge System Hierarchy, yaitu sebuah model konsep untuk memahami bagaimana pengetahuan dalam sebuah organisasi tersebut tercipta dan dimanfaatkan. Organisasi menciptakan data yang kemudian dimaknai sebagai informasi, lalu informasi ini kemudian berubah menjadi pengetahuan yang nantinya akan mempengaruhi pengambilan keputusan dari sebuah organisasi nantinya atau wisdom. Jadi data merupakan sesuatu yang belum memiliki arti, ia hanya berupa benda yang dikumpulkan baik secara material maupun imaterial yang tersimpan dalam pikiran manusia dan masih memerlukan pengolahan baik secara fisik maupun pemikiran. Lalu yang selanjutnya adalah informasi. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau mendatang. Lalu yang selanjutnya pengetahuan. Pengetahuan adalah informasi yang mengalami pengayaan atau kemampuan untuk menindaklanjuti informasi. Dan yang terakhir wisdom merupakan kemampuan seseorang untuk menentukan kapan seseorang menggunakan knowledge atau pengetahuannya. Knowledge management memiliki manfaat bagi perusahaan atau organisasi, seperti untuk meningkatkan nilai perusahaan atau organisasi itu sendiri. Nah, dalam penerapannya ada 3 komponen yang perlu diperhatikan. Menurut Godbout AG, tiap komponen ini memiliki peran dan presentasinya masing-masing. Nah, ketiga komponen ini yaitu ada pertama person, kedua ada proses, dan ketiga adalah teknologi. Nah, untuk person ini memiliki presentasi 70% dari keseluruhan, proses memiliki 20% dan teknologi memiliki 10%. Pertama, people. Keberhasilan dalam penerapan knowledge management harus didukung oleh ketersediaan resource individu yang memiliki kompetensi di dalamnya. Oleh karena itu, hal utama yang perlu dikembangkan adalah kompetensi tiap individu. Kemudian dipastikan tiap individu tersebut paham dan mengerti betul peran dan tanggung jawabnya di dalam mengelola pengetahuan dan menjalankan knowledge management di dalam perusahaan atau organisasi. Kedua, proses. Dalam suatu knowledge management perlu dibuat suatu proses transfer dan aliran pengetahuan yang baik melalui identifikasi dan pemetaan pengetahuan. Dengan proses yang jelas dan baik dapat mempermudah dalam pembuatan suatu inovasi dan penyaluran informasi. Teknologi. Untuk mempermudah penerapan knowledge management diperlukan sebuah teknologi yang dapat membantu dalam aliran informasi dan manajemen data.
di antaranya dengan mengcapture dan menyimpan. Hal tersebut dapat mempermudah penggunaan informasi dalam organisasi atau perusahaan. Adapun teknologi yang dibangun, contohnya dapat berupa forum, portal, SharePoint, dan lain-lain. Knowledge process pada organisasi yang pertama ada penciptaan pengetahuan, yaitu merupakan proses memperbaiki pengetahuan yang sudah ada, baik melalui proses menemukan pengetahuan yang masih baru atau melalui proses merefleksikan diri atas pengalaman yang pernah dialami. Ada 4 pola dasar penciptaan pengetahuan yang disusun oleh Nonaka. Yang pertama itu ada sosialisasi, yang kedua itu adalah eksternalisasi, yang ketiga itu ada kombinasi, dan yang keempat itu ada internalisasi. Nah, yang kedua itu ada pembaruan pengetahuan, yaitu merupakan proses di mana pengetahuan dikumpulkan, disimpan, dan dikombinasikan dengan pengetahuan yang sudah ada di organisasi. Ada 4 faktor dalam pembaruan pengetahuan, yaitu yang pertama itu adalah pekerja pengetahuan atau knowledge worker. Yang kedua itu ada infrastruktur pengetahuan secara teknis atau technical knowledge infrastructure. Yang ketiga itu adalah kondisi pengetahuan internal atau internal knowledge. Yang keempat itu adalah proses manajemen pengetahuan atau knowledge management process. Nah, yang ketiga itu ada penyebaran pengetahuan, di mana itu proses pengetahuan disebarkan kepada orang atau unit kerja yang membutuhkan. Sebagai contoh, penyebaran pengetahuan tentang pertanian kepada para petani yang meliputi aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Nah, yang terakhir itu ada penerapan pengetahuan, yaitu merupakan proses di mana pengetahuan yang dimiliki perorangan, karyawan, atau organisasi dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah. Pengetahuan yang dimanfaatkan dapat berupa hasil dari penciptaan pengetahuan baru atau menggunakan kembali pengetahuan yang sudah lama. Nah, selanjutnya ada knowledge codification dalam organisasi. Knowledge codification dalam organisasi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada decision tree atau pohon keputusan, yang dimana pohon keputusan ini berbentuk diagram alur yang bisa mengidentifikasi dampak dari berbagai keputusan. Decision tree atau pohon keputusan ini mudah dipahami dan cocok untuk pengetahuan proses pengkodean. Nah, yang kedua ada decision table atau tabel keputusan, yang dimana tabel ini adalah alat untuk memecahkan logika dalam pengambilan keputusan. Dengan begitu, tabel keputusan yang efektif digunakan ketika kondisi yang akan dipilih itu yang programnya cukup banyak ataupun rumit. Dan yang terakhir, ada pemetaan pengetahuan, yang dimana pemetaan pengetahuan ini mempraktikkan yang terdiri dari survei, audit, dan juga sintetis. Ini bertujuan untuk melacak perolehan dan hilangnya informasi maupun pengetahuan yang juga dapat mengeksplorasi kompetensi individu atau kelompok dengan memetakan bagaimana pengetahuan itu bisa mengalir ke seluruh organisasi guna menghargai kehilangan staf yang mempengaruhi modal intelektual, membantu pemilihan tim, dan mencocokkan teknologi dengan kebutuhan dan proses pengetahuan. Nah, mengapa sih knowledge sharing itu penting? Karena knowledge sharing memiliki peran penting dalam meningkatkan kompetensi individu dalam organisasi. Karena melalui knowledge sharing, pengetahuan yang bersifat tasit maupun eksplisit dapat disebarkan, diimplementasikan, dan dikembangkan. Nah, selanjutnya di sini itu ada gambar seperti yang bisa kalian lihat. Jadi penjelasannya itu yaitu knowledge sharing selanjutnya diarahkan pada peningkatan kinerja karyawan melalui kompetensi individu seperti membuat keputusan dalam pemecahan masalah. Penelitian yang dilakukan oleh Rudianto mengungkapkan bahwa knowledge sharing itu sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Sedangkan di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Wang mengungkapkan bahwa knowledge sharing itu tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja karyawan. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis penerapan knowledge process di PT Trans Retail Indonesia. Yang pertama ada collect.
yaitu berbasis portal model spiral 3 putaran yang menghasilkan model authentication, forum discussion group, ASOP, knowledge base, search knowledge, archive project, dan dashboard yang menghasilkan sarana atau media untuk berbagi pengetahuan antar karyawan, sehingga pencarian dokumen pengetahuan lebih cepat dan sistem operasi model spiral tersebut dapat diakses oleh admin, supervisor, serta manajer. Menggunakan komputer dengan sistem grafik user interface dan terhubung dengan jaringan komputer LAN. Yang kedua ada Connect, yaitu menggunakan browser pendukung HTML5 dengan single account dan single sign-on. Selanjutnya, saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah terdapat knowledge gap? Menurut saya, dari jurnal penelitian yang saya baca sebelumnya, PT Trans Retail Indonesia ini belum memiliki sistem KMS yang mendukung, sehingga terjadi adanya kesenjangan teknologi di dalamnya, yang mana membuat hilangnya pengetahuan perusahaan ketika terjadinya turnover karyawan. Sehingga untuk menangani hal tersebut dibuatlah KMS berbasis website agar karyawan dapat mengakses pengetahuan yang tidak terhalang oleh batas waktu dan lokasi, sehingga akan memudahkan pekerjaan karyawan. Kedua, apakah program yang sudah berjalan efektif dan efisien bagi organisasi? Menurut saya yang sebelumnya tidak efektif karena tidak adanya knowledge management system berbasis website. Yang sekarang sudah efektif karena sudah adanya website berbasis perusahaan yang membantu karyawan dalam bekerja. Yang nomor 3, apa yang sebaiknya dilakukan organisasi di masa yang akan datang terkait knowledge management system? Yang harusnya dilakukan oleh organisasi yaitu memaintenance website agar terus berkembang ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penerapan knowledge codification pada PT Trans Retail Indonesia. Pada penerapannya itu ada 3 proses. Yang pertama yaitu ada socialization. Socialization ini merupakan proses transfer knowledge dari tacit knowledge ke tacit knowledge lagi. Jadi antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lainnya itu saling bertukar informasi melalui percakapan. Lalu yang kedua yaitu ada externalization. Externalization ini merupakan proses transfer knowledge dari tacit knowledge ke explicit knowledge. Hal ini dilakukan oleh supervisor atau manajer yang ditugaskan untuk mentransfer knowledge dan juga memelihara atau membuat SOP. Lalu yang ketiga yaitu ada internalization. Ini merupakan proses transfer knowledge dari explicit knowledge ke tacit knowledge. Hal ini dilakukan oleh seluruh karyawan untuk mempelajari knowledge yang baru juga. Dapat disimpulkan bahwa peran karyawan pada proses knowledge codification pada PT Trans Retail Indonesia ini sangat besar. Sehingga jika terdapat karyawan yang keluar atau mengundurkan diri, maka perusahaan akan mengalami kerugian atas knowledge yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Dan juga PT Trans Retail Indonesia ini sering melakukan pentransferan karyawan dari cabang A ke cabang B atau ke cabang C. Karena hal ini diharapkan mampu mengembangkan perusahaan dengan lebih cepat. Lalu kembali lagi pada tools yang dimiliki atau yang terdapat pada knowledge codification. Yang pertama yaitu ada knowledge mapping, lalu ada decision tree, dan juga ada decision table. Namun pada PT Trans Retail Indonesia ini baru menerapkan knowledge mapping dan gambarannya seperti berikut.